Kebangkitan Inca, dari awal yang sederhana menuju kejayaan. Tinggi di pegunungan Andes Amerika Selatan, sebuah peradaban muncul dari ketidakjelasan dan membentuk kerajaan yang perkasa. Suku Inca, yang berarti anak-anak matahari, melacak garis keturunan mereka ke asal-usul mitos, dengan legenda yang menceritakan kemunculan mereka dari Danau Titicaca. Sejarah awal mereka tetap diselimuti misteri, sebuah permadani yang dijalin dari tradisi lisan dan fragmen arkeologi. Sekitar abad ke-13, Inca mulai naik ke tampuk kekuasaan dari basis mereka di lembah Cusco. Dipimpin oleh para penguasa yang visioner, mereka secara bertahap menaklukkan suku-suku tetangga, menggabungkan beragam budaya ke dalam wilayah mereka yang semakin luas. Melalui kombinasi kecakapan militer, aliansi strategis, dan diplomasi, Inca memperluas kekuasaan mereka di sepanjang pegunungan Andes. Kerajaan mereka, Tawantinsuyu, yang berarti 4 wilayah, membentang dari Kolombia di utara, hingga Chili di selatan. Ekspansi yang luar biasa ini, terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat, sebuah bukti keterampilan organisasi dan kekuatan militer Inca. Pada abad ke-15, Inca telah menjadi kekuatan dominan di Andes, memerintah lebih dari sekitar 12 juta orang. Kerajaan mereka, sebuah mosaik budaya dan bahasa yang semarak, berdiri sebagai bukti kemampuan mereka untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Menguasai Andes, inovasi Inca dalam rekayasa dan pertanian. Kekaisaran Inca, yang bertengger tinggi di tengah medan pegunungan Andes yang terjal, menghadapi tantangan berat yang ditimbulkan oleh lingkungan. Namun, Inca terbukti menguasai wilayah mereka, mengembangkan solusi cerdik untuk mengatasi hambatan ini. Prestasi luar biasa mereka dalam rekayasa dan pertanian menjadi bukti kecerdikan dan kemampuan beradaptasi mereka. Dihadapkan dengan lereng curam dan jurang yang berbahaya, Inca membangun jaringan jalan dan jembatan yang rumit yang membentang di kerajaan mereka yang luas. Prestasi rekayasa yang mengesankan ini, yang seringkali dipahat di sisi gunung atau melintasi ketinggian yang memusingkan, memfasilitasi komunikasi, perdagangan, dan pergerakan militer. Sistem jalan Inca, yang dikenal sebagai Kapak Nyan, membentang ribuan mil, menghubungkan wilayah terjauh dari kerajaan mereka. Untuk menopang populasi mereka yang besar, Inca mengemban teknik pertanian canggih untuk memaksimalkan produksi makanan mereka. Mereka menggunakan terracering, metode pembuatan ladang bertingkat di lereng bukit, untuk mencegah erosi tanah dan menciptakan lahan subur. Selain itu, Inca mengembangkan sistem kanal irigasi yang rumit untuk menyalurkan air dari pegunungan ke tanaman mereka, memastikan pasokan makanan yang stabil, bahkan di daerah kering. Penguasaan Inca atas lingkungan mereka melampaui rekayasa dan pertanian. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang astronomi, menggunakan pengamatan mereka terhadap matahari, bulan, dan bintang untuk membuat kalender yang memandu siklus tanam dan panen mereka. Pengetahuan mereka tentang tekstil juga sama mengesankannya, dengan penenun terampil yang menghasilkan kain rumit dari wol alpaka dan lama. Prestasi luar biasa Inca dalam rekayasa, pertanian, astronomi, dan tekstil menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang di lingkungan yang menantang. Warisan mereka terus menginspirasi kekaguman dan kekaguman, menjadi bukti kekuatan abadi dari kecerdikan manusia. Kekaisaran Inca permadani dari beragam budaya. Kekaisaran Inca, yang luas dan membentang, mencakup permadani budaya dan kelompok etnis yang beragam. Membentang di pegunungan Andes, kekaisaran ini menggabungkan orang-orang dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda. Alih-alih memaksakan keseragaman budaya, Inca mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa, yang mengakui dan mengintegrasikan identitas unik dari populasi subjeknya. Inca mengakui pentingnya pemimpin lokal, dan seringkali mengizinkan mereka untuk mempertahankan posisi otoritas mereka dalam struktur administrasi kekaisaran. Pendekatan pragmatis ini membantu memastikan tingkat kontinuitas dan kerjasama, menumbuhkan rasa identitas bersama, sambil menghormati otonomi lokal. Untuk lebih mengintegrasikan wilayah mereka yang luas, Inca menetapkan bahasa umum, Quechua, yang berfungsi sebagai bahasa resmi administrasi dan perdagangan. Penyatuan linguistik ini memfasilitasi komunikasi dan mempromosikan pertukaran budaya di seluruh kekaisaran. Kebijakan toleransi beragama Inca semakin berkontribusi pada stabilitas dan kohesi kekaisaran.
Sementara Inca memuja dewa matahari mereka, Inti, sebagai dewa tertinggi, mereka mengizinkan orang-orang yang ditaklukkan untuk terus mempraktikkan agama mereka sendiri. Pendekatan inklusif ini menghindari konflik agama dan menumbuhkan iklim saling menghormati. Keberhasilan Kekaisaran Inca dalam mengintegrasikan beragam budaya berasal dari pendekatan pragmatis yang menyeimbangkan pemerintahan terpusat dengan otonomi lokal. Dengan menghormati adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan lokal, Inca menciptakan kekaisaran yang sangat kohesif dan tahan lama. Hidup di bawah dewa matahari, agama dan kehidupan sehari-hari di Kekaisaran Inca. Di jantung peradaban Inca terdapat penghormatan yang mendalam terhadap matahari, Inti, dewa pemberi kehidupan, yang darinya para kaisar Inca mengklaim keturunan. Pemujaan matahari ini meresap ke setiap aspek kehidupan Inca, membentuk pandangan dunia, ritual, dan struktur sosial mereka. Kalender Inca berputar di sekitar siklus matahari, menentukan praktik pertanian, festival, dan upacara keagamaan. Kuil-kuil yang rumit yang didedikasikan untuk Inti, dihiasi dengan emas dan perak, tersebar di Kekaisaran, berfungsi sebagai pusat pemujaan dan ziarah. Coricancha, kuil matahari di Cusco, berdiri sebagai kuil paling suci di Kekaisaran. Dindingnya pernah dilapisi emas yang berkilauan. Masyarakat Inca, yang sangat terstruktur dan hierarkis, mencerminkan pentingnya ketertiban dan tanggung jawab kolektif. Di puncak berdiri Kaisar Sapa Inca, yang dianggap sebagai putra matahari dan perwujudan otoritas ilahi. Di bawah Kaisar, hierarki yang kompleks dari bangsawan, pendeta dan administrator mengatur urusan kekaisaran. Kehidupan sehari-hari bagi rakyat jelata berputar di sekitar pertanian, dengan keluarga bekerja sama untuk bercocok tanam seperti jagung, kentang, dan quinoa. Suku Inca mempraktikkan sistem kerja komunal, yang dikenal sebagai mita, di mana individu menyumbangkan tenaga mereka untuk proyek pekerjaan umum, seperti pembangunan jalan dan pemeliharaan kuil. Terlepas dari tuntutan negara, Inca menikmati standar hidup yang relatif tinggi. Kekayaan kekaisaran, yang berasal dari pertanian, pertambangan, dan perdagangan, didistribusikan ke seluruh penduduk, memastikan tingkat keamanan ekonomi. Inca juga mengembangkan sistem kesejahteraan sosial, menyediakan bagi orang tua, orang sakit, dan anak yatim. Kehidupan di Kekaisaran Inca, meskipun diatur secara ketat, menawarkan rasa aman, tujuan, dan rasa memiliki. Spiritualitas mereka yang mendalam, penghormatan terhadap alam, dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial terus memesona dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Bagian 5. Pemerintahan Huayna Capac, masa keemasan dan benih perselisihan. Pemerintahan Huayna Capac, Sapa Inca ke-11, menandai periode kemakmuran dan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kekaisaran Inca. Naik takhta tahun 1493, Huayna Capac mewarisi kerajaan yang luas dan kuat, yang ia perluas lebih lanjut melalui serangkaian kampanye militer. Penaklukannya memperluas perbatasan utara Kekaisaran hingga ke Kolombia saat ini, membawa wilayah dan orang-orang baru di bawah kekuasaan Inca. Huayna Capac terbukti sebagai administrator yang cerdas, menerapkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur Kekaisaran, dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia memerintahkan pembangunan jalan baru, benteng, dan pusat administrasi, yang selanjutnya mengintegrasikan wilayah-wilayah terpencil di kerajaannya. Dia juga mereformasi sistem pajak, memastikan aliran sumber daya yang stabil ke kas Kekaisaran. Di bawah pemerintahan Huayna Capac, Kekaisaran Inca mencapai puncak kekuasaan dan prestasi budayanya. Seni berkembang, dengan pengrajin terampil menghasilkan tekstil, keramik, dan logam yang indah. Istana Kaisar di Cusco menjadi pusat pembelajaran dan perlindungan seni, menarik para sarjana, penyair, dan musisi dari seluruh kekaisaran. Namun, di balik lapisan kemakmuran dan stabilitas ini, benih perselisihan ditaburkan. Keputusan Huayna Capac untuk membagi kekaisaran antara kedua putranya, Huascar dan Atahualpa, menanam benih perang saudara yang pahit yang pada akhirnya akan melemahkan Kekaisaran Inca dan membuka jalan bagi penaklukannya oleh Spanyol. Terlepas dari banyak pencapaiannya, pemerintahan Huayna Capac akan dikenang sebagai periode kemenangan dan tragedi, masa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dibayangi oleh ancaman perselisihan internal yang membayangi. Kematiannya pada tahun 1527, mungkin karena cacar, penyakit yang dibawa ke Amerika oleh penjelajah Eropa, menandai awal dari akhir bagi Kekaisaran Inca yang dulu perkasa.
Bagian 6, Perang Dua Bersaudara. Perseteruan mematikan Huáscar dan Atahualpa. Kematian Huayna Capac melepaskan kekacauan dan kekerasan atas Kekaisaran Inca saat kedua putranya, Huáscar dan Atahualpa, beradu dalam perebutan takhta yang sengit. Huáscar, putra sulung, mengklaim legitimasi sebagai pewaris sah, sementara Atahualpa, seorang jenderal terampil yang disukai tentara, menantang klaim saudaranya, menjerumuskan kekaisaran ke dalam perang saudara yang berdarah. Konflik tersebut, yang dikenal sebagai Perang Dua Bersaudara, berkecamuk selama 5 tahun, mengadu saudara melawan saudara, Inca melawan Inca. Atahualpa yang memimpin pasukan utara kekaisaran yang berpengalaman, memperoleh keuntungan di tahap awal perang, menimbulkan serangkaian kekalahan telak pada pasukan Huáscar. Saat pasukan Atahualpa maju ke selatan, menaklukkan kota demi kota, kekaisaran jatuh ke dalam anarki. Dataran tinggi Andes yang dulu damai menggema dengan hiruk-pikuk pertempuran, saat saudara melawan saudara untuk supremasi. Perang tersebut menuntut korban yang mengerikan pada orang-orang Inca, menghancurkan pasukan mereka, mengganggu kehidupan mereka, dan menghancurkan rasa persatuan mereka. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan di dekat Cusco, pada tahun 1532, pasukan Atahualpa menghancurkan pendukung Huáscar yang tersisa, merebut ibu kota Inca dan menawan Huáscar. Perang saudara telah berakhir, tetapi dengan biaya yang mengerikan. Kekaisaran Inca, yang dilemahkan oleh perselisihan internal selama bertahun-tahun, menjadi rentan terhadap ancaman eksternal, tidak menyadari bahwa bahaya yang jauh lebih besar mengintai di Cakrawala. Perang Dua Bersaudara, kisah tragis konflik persaudaraan, telah secara fatal merusak kemampuan Kekaisaran Inca untuk melawan penaklukan Spanyol yang akan datang. Atahualpa, yang menang tetapi lelah karena pertempuran, sekarang menghadapi musuh baru, yang akan selamanya mengubah nasib orang-orang Inca. Bagian 7, Kedatangan Orang Asing, Pizarro dan Penaklukan Spanyol. Saat Kekaisaran Inca terhuyung-huyung akibat perang saudara, ancaman baru muncul dari laut, membawa serta momok penaklukan dan penaklukan. Pada tahun 1532, Francisco Pizarro, seorang konquistador Spanyol yang didorong oleh ambisi dan terpikat oleh kisah-kisah emas Inca, mendarat di pantai Kekaisaran dengan pasukan kecil yang hanya berjumlah 168 orang. Pizarro dan anak buahnya, dipersenjatai dengan kuda, senjata baja, dan bubuk mesiu, memiliki keunggulan teknologi yang belum pernah ditemui Inca. Inca, awalnya tidak menyadari sifat sebenarnya dari ancaman yang ditimbulkan oleh orang asing ini, menerima Spanyol dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Pizarro merasakan kesempatan untuk mengeksploitasi keadaan lemah kekaisaran, menyusun rencana licik untuk menangkap Kaisar Inca, Atahualpa. Mengundang Atahualpa ke pertemuan di kota Cajamarca, Pizarro menjanjikan pertukaran damai, tetapi niat sebenarnya tersembunyi di balik lapisan diplomasi. Pada tanggal 16 November 1532, Atahualpa, ditemani oleh rombongan besar pengikut tak bersenjata, memasuki alun-alun Cajamarca, tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan hati-hati. Spanyol, yang disembunyikan di dalam bangunan-bangunan di sekitarnya, melancarkan serangan mendadak. Kuda-kuda mereka menginjak-injak barisan Inca dan arkebus, serta meriam mereka menabur teror dan kebingungan. Inca, yang lengah dan hanya dipersenjatai dengan pentungan dan tombak, bertempur dengan gagah berani, tetapi bukan tandingan senjata Spanyol. Pertempuran Cajamarca, pembantaian daripada pertempuran, berakhir dengan kemenangan Spanyol yang cepat dan menentukan. Atahualpa, Sapa Inca, ditangkap, kekaisarannya secara efektif dipenggal oleh peristiwa yang mengejutkan ini. Bagian 8. Kejatuhan sebuah kekaisaran, perlawanan dan ketahanan dalam menghadapi penaklukan. Penangkapan Atahualpa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kekaisaran Inca. Sapa Inca, yang dianggap sebagai Raja Dewa telah jatuh ke tangan penjajah asing, membuat kekaisaran menjadi kacau balau. Pizarro, yang menyandera Atahualpa, menuntut tebusan yang sangat besar untuk pembebasannya, sebuah ruangan yang diisi dengan emas dan 2 kali lipat dengan perak. Inca, yang putus asa untuk mengamankan kebebasan kaisar mereka, memenuhi tuntutan Pizarro, mengumpulkan harta karun yang luas yang diangkut dari seluruh kekaisaran ke Cajamarca. Namun, Pizarro, sesuai dengan sifat pengkhianatnya, mengingkari janjinya, mengeksekusi Atahualpa pada bulan Juli 1533, memadamkan sisa-sisa terakhir pemerintahan Inca.
Penaklukan Spanyol atas Kekaisaran Inca, meskipun cepat dan brutal, disambut dengan perlawanan sengit dari banyak pihak. Para jenderal Inca mengerahkan pasukan mereka, bertempur dengan gagah berani untuk mempertahankan tanah air mereka, melibatkan Spanyol dalam serangkaian pertempuran berdarah. Manco Inca Yupanqui, seorang penguasa boneka yang dipasang oleh Spanyol, akhirnya berbalik melawan mantan tuannya, memimpin pemberontakan besar-besaran yang hampir berhasil mengusir Spanyol dari Cusco. Terlepas dari upaya gagah berani mereka, Inca menghadapi rintangan yang tak dapat diatasi. Senjata, kuda, dan penyakit Spanyol, terutama cacar, yang melanda penduduk Inca, terbukti menjadi faktor penentu dalam kekalahan mereka. Pada tahun 1572, dengan jatuhnya benteng Inca terakhir di Vilcabamba, penaklukan Spanyol atas Kekaisaran Inca selesai. Kekaisaran Inca, yang pernah menjadi peradaban terkuat di Andes, telah runtuh. Kehancurannya merupakan pengingat nyata akan kekuatan transformatif dan potensi destruktif dari ekspansi Eropa. Namun, semangat rakyat Inca, ketahanan mereka, dan warisan budaya mereka yang abadi akan bertahan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hati dan jiwa Andes. Bagian 9, Warisan Inca, Gema Peradaban di Zaman Modern. Kekaisaran Inca, meskipun telah lama lenyap dari halaman sejarah, terus memberikan bayangan panjang atas wilayah Andes. Warisannya terjalin ke dalam jalinan budaya Amerika Selatan modern. Reruntuhan kota-kota mereka yang dulu besar, Machu Picchu menjadi yang paling ikonik, berdiri sebagai bukti bisu akan kecakapan dan kecerdikan arsitektur mereka, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Pengaruh Inca melampaui arsitektur monumental mereka. Bahasa mereka, Quechua, yang pernah dituturkan di seluruh kekaisaran, tetap menjadi bahasa hidup bagi jutaan orang di Andes, sebuah bukti kekuatan abadi transmisi budaya. Tenun dan seni tekstil tradisional Inca terus dipraktikkan di banyak komunitas Andes. Warna-warna cerah dan desain rumit mereka melestarikan pengetahuan leluhur dan tradisi artistik. Warisan pertanian Inca juga bertahan, dengan teknik terasering dan irigasi inovatif mereka yang masih digunakan oleh para petani di Andes. Praktik-praktik kuno ini, yang diadaptasi selama berabad-abad ke medan Andes yang menantang, menawarkan pelajaran berharga dalam pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Kekaisaran Inca, meskipun secara tragis dipersingkat oleh penaklukan Spanyol, meninggalkan warisan abadi ketahanan budaya, inovasi teknologi, dan organisasi sosial. Kisah mereka berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya melestarikan warisan budaya, menghormati pengetahuan adat, dan belajar dari kemenangan dan tragedi masa lalu. Inca, meskipun telah tiada, jauh dari dilupakan. Semangat mereka hidup di hati dan pikiran keturunan mereka. Warisan mereka merupakan bagian integral dari permadani sejarah manusia yang kaya.